nggak jadi libur nih Rim. Sepak bola ini selalu diwarnai oleh MU. Ya. Kenapa Nggak sih? ada Emang MU. kenapa dengan yang kalau di baju lu itu kenapa sih emang? Bukan, sepak juga warna, tapi warnanya nggak setebal MU. Oh. MU ini mewarnai sepak bola. Tim terbesar. Mau lagi jago, mau lagi nggak jago, warnanya selalu ada. Jadi meskipun tim lo itu kemarin juga lagi ya begitu penampilannya, cuma sekarang lagi bagus, tetap enggak dimakan media ya? Enggak. Kemakannya waktu Sancho bikin assist aja ya. Iya. Tapi sekarang yang udah ngeramein di-bench terus siapa? nih. Hah? Fans lupa deh. Karena Gue gak pernah ngatain Sancho sih tapi. Nah lucunya minggu ini warnanya lebih meriah lagi karena kita tahu akhirnya The Gaffer akhirnya leaves secara Yeah. resmi kan Yeah. statementnya leaves. Leaves ya. Apa sack sebenarnya? Gua nggak tahu juga. Satu Leaves kali. itu kayaknya Sack kali. ya itu hanya untuk Halus ya. memperhalus Menghormati aja. aja ya. aja itu. Akhirnya sack. Tapi gue udah bahas kemarin ya di episode sebelumnya sedikit tentang proses pemecatan dan penggantinya. Kemarin gue udah bahas Amorim dan kayaknya juga per kita take ini 99% Amorim ya. Iya. Kalau menurut Fabrizio sih udah 100%. 100%, Secara semua administratif Here we segala go macam. juga udah. Udah. Betul. Cuman ada beberapa orang yang cukup sanksi dengan Fabrizio. Ketika Oke. dia beberapa kali ya bikin here we go, tetap aja ada yang miss gitu. Nah, itu. Cuman kan gue bilang ke orang-orang itu, ya Fabrizio juga bukan Tuhan gitu. Meskipun Iya, dia betul. sering dapat leak-nya apapun soal info-info ring 1 di dalam persepak bolaan Eropa, tetap juga pasti ada kegocek-kegoceknya juga. Betul. Tapi Gitu. makanya kita bilang hari ini 99% ya. Ya. Iya karena tadi pagi ke Sporting kan habis main ada presscon kan. Iya. Ditanya tuh. Heeh. Ini kata wartawannya, iya jadi ini kan beritanya lu udah ke United apa segala bla bla Iya, bla iya. gitu. Lu tinggal tunggu apa nih? Iya, gue masih harus membereskan apa segala bla 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 bla. Oh, berarti semua keputusan di lu. Iya, semua tergantung di gua. Berarti lawan Chelsea lu ada di dugout Old Trafford. Enggak. No, I will still be here. Definitely. No. Serius definitely sih bilang no. Jadi dia maksud gue, Dia juga gak yakin. Dia juga masih menunggu. gue sebenarnya melihatnya adalah normatif banget sih jawabannya Oke. si Iya. Mas Amorim. Ruben ya. Ruben Onsu ya. Ruben. Dia terjual geprek. Oh jangan dong. Ternyata gepreknya nggak ada karena dia udah jadi pelatih sekarang kebetulan nih. Lucu juga nih fans MU yang ini. Iya. Ih, kayak dulu saya pernah lihat dia waktu kuliah bareng saya kan. Oh gitu. Yang ini nih. Dede kelas ya? Wah, mungkin sepantaran kayaknya ya. Karena sepantaran. gue muda kan lo tua. Nah sebelum kita Minoritas jauh di lebih sini. lanjut nih guys, sebelum kita lebih lanjut, kita deep dive ke Manchester United dan perkara-perkaranya belakangan. Jangan lupa subscribe, nyalain notification bellnya. Hari ini banyak tamu spesial di sebelah gua. Ada kawan-kawan dari The United Wave, tepuk tangan dulu. Otomatis ada Bang Mario Delano Ya. dan Bang Kokoh United. Ya. Yang namanya kita rahasiakan. Iya. Gue tahu kita emang beda sama dia. Gue masih ada turunan Arab Oh, dari gitu ya? nyokap kan. Iya. Lu Arab udah pasti Arab, lu Arab. Lu Tapi enggak, gue punya karpet di rumah. Gue punya karpet di rumah. karpet gak ada hubungannya sama Arab. Karpet. Tolong. Aladin terbang pakai karpet. Gue udah Arab bilang, bukan Arab dong, Mali. Del, gue udah bilang sama Koko, kak nenek gue Cina, ada Cinanya. Gue ada Lu keturunan bilang Cina. sama Koko. Oke, Oh, lu juga ada? Ada jauh. Gitu. Tapi jauh ya, berarti kan lu udah Arab Lu banget kan sekarang. ada juga ya? Tapi gue lebih banyak Arabnya. Arabnya. Sama gue Sulawesi. Nah itu ini nggak apa namanya eksklusif nggak tuh? Apanya? Lo pernah ngomong di sini per tempat lain juga? Ini baru pertama di sini Pernah kayak ngomong eksklusif gitu. tuh, Ya. Mardel juga. Kita Gue ada Arabnya, Mardel cuma ada putus Arabnya. dari nyokap nikah. Betul. Di luar beda Iya, iya. Arab. Kita nggak pernah bahas pribadi ya, Den? Nggak pernah di sini Ya, karena bahasa- gue ngerasa gue menemukan kawan-kawan gue di sini. Kalau lo kan rekan kerja doang kan. Tapi gue merasa udah berkeluarga di sini. Nah buat kalian Gampang semua nyaman. fans MU jangan lupa follow United Wave, YouTube, IG, apalagi TikTok juga. TikTok ya. TikTok juga ya. Ya. Mereka selalu terdepan kalau berita-berita MU. Langsung. Kita kemarin waktu itu sempat datangkan Amrabat ya, jauh-jauh Amrabat. dari Iya, Maroko ya. orang Dari dari Maroko. Grembol ya. Iya. Yoi. Kebetulan kita inepin di Kemang. Nah, yang gue bingung semenjak Sofyan Amrabat balik ke sekarang kemana dia? Fenerbahce. Fenerbahce. Dia nggak ke Grombol. Apakah dia di Turki? Sekalian cangkok rambut. Oh, udah nggak pernah muncul-muncul lagi. Nggak, lagi sibuk. Oh, lagi lagi sibuk. sibuk. Lagi Iya, sibuk. iya, iya. Nah jangan lupa follow juga Karim di TikTok Karim Nasar @kedok Arabian. Caranya cukup. Karena Nasar. Apa lu kedok Arabian?
Kenapa lo berkedok Arabian berarti? Lo tuh Arab, tolong lah. Bin, tolong Bin. Kenapa kedok Arabian? Kenapa kedok Arabian? Lu malu jadi Bukan Arab. kedok. K-Dog. Ini kayak K-Dog. mandem-mandem nih. Oh, K. K-Dog. Apa sih DOG? Oh, K-Dog. K-Dog Arabian. Kayak Snoop Oh. Dogg. Iya, K-Dog. Nah, kita lanjut lagi, kita balik lagi ke MU. Ya. Jadi perkara ETH ini akhirnya membuat gua push dol undang Mardel dong. Gua mau tahu banyak soal MU, tapi nggak terlalu soal ETH sebenarnya karena Ya. gua ngomong sama Karim. Kan Karim tuh mulai ngonten di Gerombol awal musim ini ya. Nah, gua mulai ngomong sama dia, "Ayo dong." Maksud gua kan lagi terpuruk Chelsea musim lalu. Ya MU juga somehow we are on the same level lah. Ngerti gak sih? Sekarang sih udah enggak. Sekarang udah enggak. enggak, ya. Beda sama Liverpool, Arsenal, City gitu Ya. kan. Ayo dong kita bangkit, ngerti gak sih? Nih fans sebelah berisik semua nih, gue gak kuat nih, ngerti gak sih? Bawah, maksud lu bawah Iya, ya? maksudnya kalau misalnya Liverpool sama Chelsea-nya balik ke yang dulu, Iya. otomatis noise-nya gak bakal kayak gini kan. Iya. Ngerti gak sih? Betul. Dan the trophy is up for the taking. Lo siapa yang kuat aja, ngerti gak sih? Iya. Gitu kan. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Lo harus hancur dulu ke 14. Tapi gue lebih kepo sebenarnya ke MU pasca Ferguson nih guys. Sebenarnya ada apa sih gitu loh? Kenapa belum balik? Anggaplah City memang dominan. Kita nggak Ya. bisa ngestop itu kan. Iya. Tapi kenapa sih MU belum pernah bersampingan sama City gitu loh? Secara konsisten ya, bukan sekali-sekali. Tapi benar-benar anggaplah seperti Liverpoolnya Klopp. Ya. Ya kan? Iya. Pada periode yang cukup 5 tahun gitu tuh, head to head itu belum ada gitu. Kenapa sih sebenarnya gitu? Kenapanya kalau misalnya kita coba deep dive ya gitu kok ya. Dengan hal-hal yang ya Karim juga pasti sebagai pecinta MU juga ngelihat setelah 2013 United hilang soulnya benar-benar. Ya. Lu mau ngapain nih? Benar. Gitu ya. Cuman kalau kita track back dengan gue coba ambil untuk awal mulai ini dari obrolannya Evra. Waktu itu gue lupa Evra itu diundang sama siapa? Rio. Rio apa Ya, siapa ya? kalau podcast biasanya Rio. Iya, yang dia bilang Kalau gini. Gary Neville. Atau overlap. Iya. 2013 itu sebenarnya ada rencana Sir Alex Ferguson untuk mendatangkan kembali Cristiano Ronaldo dan juga mendatangkan Gareth Bale. Oke. Tapi somehow ternyata itu tidak terjadi. Ya. Padahal ketika menurut Evra itu sudah disampaikan Sudah oleh sedekat itu. sudah disounding Gareth Bale mau, Ronaldo pun juga mau. Wow. Tapi disitulah memang ya kalau gue boleh berkata kasar, faktanya Glazers tuh emang anjing aja. Oke. Dia tidak mau menggelontorkan duit untuk Oke. membawa pulang Ronaldo. Oke. Tidak mau juga bawa Gareth Bale yang waktu itu memang lagi oke-okenya di Spurs. Oke. Terus akhirnya disitulah ada keputusan bahwa Ferguson yaudahlah gue pensiun aja. Karena Oke. di tahun 2013 itu Oh, pun juga ini udah bukan udah di tangan Moyes ya? Masih di Ferguson. Masih Masih di Ferguson, Ferguson. Masih di Dia Ferguson. mau lanjut lagi ngelatih MU untuk ya datengin Tapi gelar lagi. gue mau nih 2 pemain. Dua pemain. Oke. Tidak dikabulkan. Oke. Mungkin ya sekarang balik lagi analisa kita sebagai fans layar kaca bahwa oh ini salah satu mungkin gue bisa bilang ultimate requestnya Sir Alex kali ya. Oke. Ultimate itu Oke. karena lo pengen banget anak apa namanya anak asuh lo. anak didik. Iya balik. Ronaldo balik dan dia juga ngelihat Gareth Bale nih wah Potensial anjing sih, banget. potensial Iya, banget. iya, iya, Dua iya, pemain iya. itu datang. 2 winger terbaik di Iya. bumi mungkin Iya. hari itu ya. Iya, mungkin sampai sekarang ya. Enggak ada. Please jangan. Ronaldo kemarin baru gagal penalti 90 plus ya. Itu tolong udah. Oh ya parah jangan ya. Gareth Bale juga ya udah. Iya. Tapi intinya dari situ Gareth Bale udah main golf. ya main golf aja sekarang dia. Terus ya udah habis itu gua ngelihatnya adalah mungkin Ferguson sebel atau apa segala macamnya drama-drama internal yang menurut gua drama internal itu pun sampai sekarang tidak kelihatan nih boroknya seperti apa. Karena kita selalu berasumsi adalah kalau ya lu juga pasti kepapar konten-konten MU, berita-berita MU, pemain salah, pelatih salah, Ya. manajemen salah sebelum akhirnya manajemen sekarang sama Ineos gitu. Tapi akar mulanya adalah kalau gua boleh menyimpulkan United tidak siap ketika bukan Ronaldo, Ferguson ciao Iya. dari United. Terlalu dependen sama Ferguson dalam kurun waktu yang sangat lama. Betul. Iya. Kurang lebih Betul, kayak gitu ya. Gue juga izin nambahin juga karena kalau misalnya Ferguson ini kasus dia aslinya mau pensiun itu dia 3 kali minta. Oke. 3 kali minta ke MU sampai rumahnya dia tuh digedor-gedor dia sama istrinya. Ini beneran. Gue kan Iya, sering iya. ngomong bener kan. Yang ini beneran. Kalau MU lo Apa harus sumbernya dari mana? Coba di sini ya, sumbernya di sini ya. Ini Sumbernya di sumbernya. sini. Nah, gitu. Lu nyusahin editor aja lo katanya. Saya sering begini nggak dapet kebetulan. jadi yang ngegedor rumah Ferguson siapa? Sampai dari boardnya MU tuh nyamperin sampai istrinya Ferguson mohon-mohon ke Ferguson buat nggak pensiun.
karena udah segitu nahannya manajemen pada saat Ferguson memutuskan untuk cabut. pensiun. Sampai Roy Keane juga nelpon, maksudnya sampai segitunya. Karena Ferguson tuh pengen pensiun udah berkali-kali. Dia udah kayak udahlah gue udah dapat semua ya. Ya gue udah jadi pelatih terbaik sedunia kan kebetulan kan. Tapi kalau misal di situ consider juga bahwa kesehatannya Ferguson juga sudah tidak baik. Iya kan. Umur berapa ya? 70 lebih kan? 60 Sekarang kan lebih kayaknya. sekarang kan dia 82. 70 udah masuk. Iya masih 70 Iya, something. Ya kalau dari gua sih ya kalau tadi yang Mardel sama Karim ngomong ya ada benernya, tapi yang lebih make sense maksud gua itu lebih ke Ferguson 26,5 tahun di United, dia yang pegang kendali semuanya. Ya. Dia punya Hak veto. temannya Ya, waktu itu godfather-nya lah dia. Peter Kenyon pindah, ada David Gill apa segala. Dia sama David Gill yang nentuin keluar masuknya duit apa segala. Tapi setelah Ferguson mundur, sepak bola tuh berubah loh. Betul. Iya, Sebenarnya mundurnya Ferguson itu transisi sepak bola ke modern juga berubah. kan. Iya. Lu terima nggak terima sepak bola berubah dan United ternyata nggak punya pondasi ya, kerangka untuk melakukan modern football. Dan dia main ditinggal begitu aja. Apalagi Moyes datang, dia juga nggak membawa sesuatu yang baru sendiri. Dan kayak pelatih tim pelatihan Ferguson kayak Ronnie Melanstein, Phil siapa gue lupa. Ya itulah nggak ada, semua dibuang gitu loh. Dan David Moyes datang baru, ya udah. Ya shit happen. Nah, itu kan di 2013-nya. Tapi kan ini terjadi udah 10-11 tahun nih gitu kan. Kalau tadi Del lu mention soal Glazers, manajemen dan transfer gitu kan. Kalau menurut gua orang luar ya, mungkin gua salah. Menurut gua, tapi masalahnya bukan di uang karena sekarang terbukti 10 tahun terakhir gross transfer terbesar itu di MU. Betul. Lebih gitu loh. Masih MU nomor 1 gitu. Jadi kalau soal belanja ya nggak bisa diadu juga MU gitu. Keluar duitnya gitu loh. Oke. Nah, apa sebenarnya? Yang kalau gue mungkin kerucutkan ke lo adalah United punya duit banyak. Yes, baby. Iya. Kita kaya. Tapi banyak utang juga. Banyak utang juga. Tapi lumayan salah satu tim paling banyak uangnya utang. keluar kan? Uangnya keluar. Uangnya Spend, ada. kan? Ya. Tapi the thing yang mungkin bisa tadi gue bilang gue kerucutin adalah ketika tadi Kokoh bilang lu juga mengamini, Karim juga mengamini bahwa adanya modern football, transisi perubahan sepak bola secara keseluruhan. Gue melihat adalah manajemen gitu ya sudah terlalu nyaman dengan United yang lo mau kayak apapun musimnya lo tetap juara, lo tetap bisa dapat apa segala macam. Yang gue bilang warna tadi kan? Warna tadi. Warnanya sepak bola emang. Secara United bukan as a football club tapi as a brand di bisnisnya, lo mau nih kasih harga ke sponsor masuk, mereka makan. Nah, tapi yang gue ngeliat kelengahannya adalah dari manajemen sebelum Ineos take over, mereka tuh jadinya tidak fokus on footballnya. Iya. Mereka hanya fokus dalam marketingnya. Iya. Itu yang terjadi at Woodward ya. Itu dia kayak ya udah gue jualan aja MU nih. Ya yang gimana caranya? Sponsor masuk. Old Trafford tetap penuh. Semuanya tetap cuan. Jadi sebabuk-babuknya MU itu sudah terbukti dalam 10 tahun terakhir. Ini jersey yang gue pakai gitu ya, ini tetap habis laku. Yang Karim juga pakai juga habis laku. Cuman shit happens ketika lo nonton MU emang tai aja gitu. Kayak gue pengalaman gue kemarin waktu itu gue ke Old Trafford, gue ngerasa Old Trafford itu udah menjadi satu stadium yang menurut gue tidak asik. Kenapa tidak asiknya? Untuk pertama kali gue benar-benar goosebumps gitu. Anjing Old Trafford nih. Tapi once sudah 2 kali 3 kalinya, gue ngeliat ini sudah didominasi sama turis. Lo tidak akan bisa menikmati sepak bola ketika lo nge-chance apa segala macem. Lo akan berbeda. Itu gue komparasi ketika gue nonton di Emirates Arsenal lawan Sheffield. Itu satu stadion nyanyi semua. Itu dibayar. Kalau dia kan bedanya kan gitu. Iya gitu. Iya, kalau itu ada proyeknya. Ada penonton bayaran, ada proyeknya. Ada inbox, ada Karena kalau bisa dibilang kan Emirates bukan kandang yang serem kan. Bukan. Kalau kita berpikir. Gue nggak tahu ya soal Emirates, tapi paid ultras tuh ada. Iya. Sebenarnya bukan paid ya, tapi ultras yang dirawat. Dikasih fasilitas, dikasih privilege, yang mana mereka punya kewajiban harus hidup ya. Harus tuh ada emang. The thing yang itu yang lebih dan tadi. Problem lu di Old Trafford ada di Stamford Bridge. Kenapa? Sama, full turis, banyak turis, nggak kejaga, vibes fanatismenya sama gitu. Nah sebenarnya kalau balik ke United adalah yaitu dia ketika Glazers take over around tahun 2005 itu banyak gerakan bukan gerakan mesti tidak percaya lah.
Makanya salah satunya di Manchester itu ada satu klub namanya FC United of Manchester. Didirikan oleh abang-abangan di sana, sepuh-sepuh fans MU di sana. Yang itu kecewa. Bukan kecewa, Mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya dengan Glazers bisa membawa United lebih baik. Karena mereka sudah forecasting bahwa ini akan is all about business. It's all about jualan. Dan itu terbukti benar gitu. Makanya ada FC United of Manchester tuh kayak pang footballnya lah. Gue lupa kalau di Bandung tuh juga ada seperti itu. Football league-nya gitu. Sunday League-nya mungkin kayak amatir league-nya lah gitu ya. Dari situlah akhirnya kalau emang nge-refer tadi pertanyaan lo yang pertama, ya United itu tidak siap dengan Ferguson cabut. Karena mereka benar rely on ke Ferguson. Abis itu ketika mencoba berbagai pelatih, disitulah semua obstacle tadi termasuk sepak bola modern, termasuk digitalisasi. Itu yang selalu gua melihat adalah zaman sekarang football itu lu segampang itu cuy, lihat dari handphone untuk apapun berita segala macam. Dan itu menurut gua, kalau gue boleh tambahin digitalisasi ini itu mempengaruhi permainan pemain. Kalau gue langsung coba fokus ke situ ya. Lingard, Pogba, itulah something like that. Pemain lu Mudrik gitu kan dengan ayat-ayat agamanya, Dirgatnya itu. Tapi sekarang juga udah oke, lebih baik gitu. Nah itu yang sebenarnya nge-reverse sekarang untuk Evra juga sempat bilang pemain-pemain zaman sekarang tuh TikTok generation. Digitalisasinya tuh udah kepapar banget mereka. Even Lewandowski ya. Lewandowski bikin TikTok aneh. Iya kan, ngelihat gitu kayak Pak. Oh, komen-komen orang komen apa segala macam. Mereka tuh jadi distraksinya tuh banyak. Betul. Mereka model, mereka apa, mereka bikin konten. Sedangkan zaman dulu, ya lu main bola aja. Zaman-zaman Beckham tahun 99 dia dihujat habis-habisan satu Inggris. Betul. Emang dia tahu maksudnya dia tidak terpapar itu. Dia dapatnya tuh ya emang berita di TV, di jalanan, koran. Sekarang tuh enggak. Lu Mudrik main katro segala macam, dia sampai ngeblok-blokin orang-orang di Instagram, Coach Justin juga di-blok kan. Maksud gua pemain tuh berarti emang sudah hidup di sana, hidup di dunia digital itu. Segampang itu kita bisa DM dia kata goblok lo atau apa, itu kan gampang banget. Zaman dulu kan nggak bisa. Paling lempar surat kaleng ke rumah kan. Nggak usah main bola, kita pun juga ngerasain DM. Maksudnya kita sebagai penggiat digital content creator gitu, kita bikin konten semua itu anjing. Kalau orang ngomong nggak salah itu kayak Karim masih mau nampol nanti. Apa lu mau ngajak ngopi bareng sambil makan kebab? Gua lebih ke mau bertandang ke rumahnya. Kode langsung disamperin nih. Kalau saya lebih ke situ. Cuman aslinya itu menurut gua salah satu faktornya itu ngaruh dari segi pelatihnya. Gua coba kalau track dari sisi luar, gue coba bawa dari sisi dalam. Di mana peraturan dari dulu di Manchester United menurut gue yang sekarang nggak dilakuin adalah how the locker room works. Yang dimana kalau lo dulu, gue inget waktu itu kasusnya Pique. Pique waktu itu masih yang RSAF ya. Dia jadi waktu itu lagi ngobrolin apa gimana di locker room, gue bunyi teng. HP. Itu gemeter parah. Dan itu diambil HP-nya meroikin kan ketahuan. Yang diinjak itu kan? Iya, langsung diinjak. Yang dimana sekarang mentalitas itu nggak ada. Mentalitas nggak ada. Kita kalau misalnya mulai contohnya pemain bola gimana, lo mau tahu locker room-nya gimana? Secara kasar lo harus nonton yang Pep Guardiola. Itu kan Pep Guardiola maksudnya kan atau Arteta. Secara yang bawa maling itu. Gua enggak akan nonton itu, enggak akan. Kenapa sih lo Arsenal tuh kayak sensitif banget? Gue benci sama fansnya. Siapa? Coach Justin. Itu yang di belakang kontrol. Itu. Yang belakang itu Coach Justin sih. Coach Justin di bawah. Di bawah. Soalnya kita panggil Coach Justin. Yang apa lagi lupa. HP. HP-nya Pique. Nama filmnya apa? Apa filmnya? Together. Orang Amerika ke Amazon Ted Lasso. Di situ lo tahu how the locker room works. Menurut gua secara gambaran itu kan ngegambarin hidupnya Jack Grealish kan. Jack Grealish campuran David Beckham. Dan Roy Keane juga ada di situ. Iya, ada Roy Keane juga di situ. Ya, itu ngegambarin gimana caranya locker room works gimana. Dan di situ lo lihat semakin modernisasinya terjadi, orang jadi makin terlalu gampang. Lo di locker bawa HP, lo dikit-dikit main HP gimana. Itu yang mengganggu banget. Lo contoh di Tottenham, Brennan Johnson, saking dia nggak kuat dengan headnya, dia sampai nggak main sosial media lagi. Maksudnya itu terlalu banyak. Dele Alli, Paul Labib, Pogba. Sebenarnya gini sih, gue ada sedikit analogi ya, mungkin masuk. Kalau kita lihat
kayak lu pasti pernah ke Carrington kan? Ribet nggak masuknya? Lu nggak bisa crash gitu aja kan? Emang nggak bisa masuk, Pak. Seribet itu nunggu kan? doang kan? Bukan, emang nggak bisa masuk. Iya, maksudnya even pun lu punya permit, kayak kemarin tuh gue ngelihat karena si Jerry Arvino baru ke Kobam, ke tempatnya Saya duluan Pak kesana Pak. Ya lu udah pernah juga. Nah, interview bro ya. Mantap. Nah itu kan berapa gerbang gue lihat, gue belum pernah. Kalau di kesana sebenarnya secara kalau gue ingat lagi, bukan yang kayak gerbang berlapis-lapis, tidak. Tapi ketika lo masuk komplek Kobam itu, terus nanti itu ada yang semacam apa? Tiang parkiran portal. itu. Yang disuruh lepas helm, Iya, lepas kaca. Portal. Aman lepas Gojeknya, jaket Gojek. Iya, gitu. megang AK biasanya. Enggak, maksud gue di sini adalah berarti akses pemain aja secara fisikal itu direstrik. Iya kan? Iya. Direct dengan security dengan lain-lain kan. Sebenarnya ini ada analogi sama si social media karena ada kehidupan, ada soul di dalam akun dia. Iya. Nah, tapi nggak direstrik. Sebenarnya kalau Iya kan, kalau misalnya fisikal mungkin dia takut diapa-apain orang. Makanya dia butuh bodyguard, ya kan? Tapi kan kalau di IG yang bisa dipenetrasi atau bisa diganggu itu kan psikologinya. Iya. Nah, ini nggak ada penetrasi, nggak ada barriernya, nggak ada bodyguardnya gitu loh. Itu yang sebenarnya kalau gua ngelihat adalah harusnya para pemain ini yang gua tahu juga. Salah satu pemain ya yang gua sudah dapat validasinya, Maguire tuh emang dia ada sewa agency. Oke. Jadi untuk apapun konten-konten, kalau misalnya yang ngepost, berarti dia nggak pegang. Dia nggak pegang. Cuma buat PR aja. PR aja. Oke. Contohnya kayak misalnya adalah beberapa pemain Indonesia yang gue juga tahu ada agensinya dan gue kenal. Pemain itu tidak sama sekali megang akunnya. Contoh ada satu pemain yang sekarang bermain di Persib Bandung, gue tidak bisa sebut namanya. Namanya adalah Tit. Paling gampang, mungkin analogi paling gampang akun IG presiden kali ya. Iya. Itu kan pasti PR. Full PR. Dia tuh nggak megang sama sekali akun TikToknya itu. Mana ada waktu? Agensinya dia ada waktu. Cuman pemain-pemain ini yang gue bilang, pemain-pemain yang hidup ya TikTok generation, maksudnya digitalisasi generation lah, lo sebut ya. Pogba, Lingard, Mudryk, segala macam. Sancho masuk gak sih? Sancho iya. Sancho yang si lebay itu masuk kayak gue lupa. Lebay kenapa kalau boleh tahu? Lebay enggak, gue gak demen sama Dari sebelum dia bermasalah emang lo udah gak demen? Enggak, gue gak demen pas dicabut. Enggak, kalau dia rumus dia soal Sancho gini. Apa? Dia sakit. Kita rawat. Kita benahin. Sembuh. Malah ke Chelsea. Iya emang. Sakit hati gue di situ. Iya benar, Cengli iyalah. Gila itu. Kacau banget sih. Ya, kalau enggak perform. Tapi kan gini, kalau soal sosial media menurut gua zaman sekarang emang lu nggak bisa melarang. Paling cuman lu bisa batasi. Cuman ya seberapa eager para pemain itu untuk nggak terlalu edik sama susah sama sosmed karena itu kan ada di handphone. Lu apa-apa sekarang di handphone gitu. Betul. Maksudnya mau hidup normal juga ya pakai handphone gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya ngambungin lagi ke SAF ya. Gue inget banget, nggak tahu gue salah bener ya, tapi gue dulu waktu zaman gue SMP SMA, gue tuh tahu banget banyak yang ngomong SAF tuh punya kenalan dia. Dia tuh kayak gubernur Manchester. Dia kenal semua orang di Manchester. Sampai kalau ada satu pemain pun yang ke klub dia tahu besoknya. Gak tahu sih ini bener apa enggak ya. Iya. Artinya siapa yang bandel lah, mabok atau main cewek atau apa, besoknya dia tahu. Oke. Artinya banyak informannya gitu loh. Berarti kan segitu dia ngejaga kan pemainnya kan. Berarti even kan Beckham waktu pacaran sama Victoria. siapa bininya, Victoria. dia kan agak anjing Beckham keganggu sama entertainment nih, sama showbiz gitu kan. Dia agak nggak suka kan. Iya. Jadi segitu dia protektif sama asetnya, dan ini yang nggak terjadi di United sekarang terhadap permainnya. Ya kalau menurut gua sih balik lagi karena ke Glazer ya. Glazer itu ya udah ngerasain mungkin passive income. Jadi gua nggak usah ngurusin gimana banget. Mereka tetap making money kok. Ya gue juga nggak, kan dia emang nggak ngerti bola. Dia kan hitungnya kan dia kan mainnya kan NFL. Iya. Dia mainnya dari yang Texas apa namanya? Ya kalau Amerika apa yang Red Sox atau apa itu. Gue lupa ya, dia kan mainnya American football aslinya. Dia kan lebih ke dia punya tim juga di Amerika. Jadi emang MU nih menurut gue source income-nya dia. Iya. Buat ngebenerin tim. Tapi kan kalau kita ngomong pakai logika ya Del. Sebenarnya kalau tim lo compete, otomatis untung lo lebih gede kan? Benar. Logikanya kan begitu. Tapi even the team is not compete ya tetap cuan udah. Iya, tapi ada ada di musim berapa gue lupa, secara saham MU turun. Oke. Itu sempat tuh. Yang 5 tahun lalu. Iya kayaknya 2018 atau 19 gitu tuh sempat turun. Itu gue rasa tamparan keras sih. Cuman ketika seperti itu, ini gue coba ngelihat lagi dari secara helikopter view-nya, United tuh udah bukan football club, mereka brand. Nah, tapi ketika brand itu rusak, produknya tidak bisa dinikmati, itu menjadi masalah.
Tapi sekarang salah satu fakta juga yang gua temuin ketika gua kemarin ke Manchester ini bukan ria ya kok. Enggak. Tahu ria enggak artinya apa? Tahu. Yang TikToker itu kan? Bukan. Wow, Ria Ricis dong. Dan bukan TikToker, YouTuber. Itu YouTuber ya Ricis ya tolong. Lu juga salah nangkep nih. Juga salah ya. Maksudnya kalau gua bukan ria gitu ya, gua sempat kayak Lu coba cari. Mardel bukan Ria. Iya. Kita panggilkan Ria langsung ya. Ria siapa? Ria Ricis. Ya kalau di sana gitu, kalau misalnya United dia ngomongin soal sebagai tim yang ya udah secara bisnis ya udah lu jadi brand aja. Ya. Di sana, Pak. Ya kayak mungkin yang lu alami juga di Stamford Bridge gitu. Lu ketika lu pasti udah kesana kan 2013. 13. Nah, si store-nya Chelsea tetap akan selalu rame. Ya. Store-nya MU lebih rame lagi, Ya. Pak. Jadi gua ke Megastore gitu, Rim ya. Orang keluar nggak tahu nih rombongan dari mana, dari negara aslinya kokoh gitu Cina ya. pasti. Emang orang-orang Cina itu di mana-mana meresahkan kalau belanja memang. Tapi kan Tapi yang penting belanja. Iya, belanja. Iya. Itu nggak tahu segembol, maksudnya banyak banget plastik. Itu banyak banget gitu. Ya. Dan oke, kan sempat tuh ada tuh Rim. Kalau lu juga sempat mungkin kepapar ada hashtag kosongkan Glazers. Empty Glazers. Empty Old Trafford. Sempat ada di Twitter tuh tahun lalu. Terjadi nggak? Oh, enggak. Terjadi nggak? Itu loh yang pas Tidak. mau yang MU lawan apa tuh yang sempat jalanan ditutup itu juga kan sempat kan. Itu tidak terjadi, tahu nggak kenapa? Satu karena memang gini, Old Trafford tidak akan pernah kosong. Tidak akan sama sekali. Karena itu tourist attraction. Udah kayak Disneyland ibaratnya, Bro. Disneyland selalu rame. Itu salah satu bisa lu jadi analogi. Tapi gini, jadi kalau kayak lo tahu juga mungkin ketika ke stadium di sana, lo ada season ticket holder. Yes. Ya. Itu yang ada semusim, ada segala macam. Ya. Itu pasti di jatahnya tuh mungkin gue bisa bilang 50-60%. Correct me if I'm wrong gitu kalau ada Itu yang tahu. dipegang sama season holder bangkunya. Iya, bangkunya. Nah, si season ticket holder ini mereka tidak melulu setiap minggunya nonton MU. Ya. Dan di situ mereka akan jual lagi. Ya. Untuk ke tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat. Ya. Nah, terus kalau kayak gitu kan tinggal bilang aja, oh season ticket holder nggak usah lah beli lanjutin. Ya. Nggak bisa juga. Karena bukan cuannya. Ketika season ticket holder itu stop ya. Itu waiting list tuh udah banyak, Pak. Nunggunya puluhan tahun lagi. Nunggunya bisa belasan puluhan ya bertahun-tahun lah. Ya. Makanya mereka mendingan gua secure nih tiket gua nggak nonton pun gua tetap bisa balik duit gua. Iya. Bisa berkali-kali lipat. Iya. Jadi itulah yang ngebuat jadi ini juga jadi objek bisnis bangkunya juga kan. Jadi Old Trafford tidak akan pernah kosong. Iya. Nah, itu kan gue ngerti maksudnya dari tadi kan kita ngomongin dari sisi gimana caranya, maksudnya gimana dari sisi luarnya kalau misalnya Manchester United adalah brand. Itu udah kelihatan lah menurut gue. Sampai ada sebut-sebutan gak MU nggak makan itu kan mesti banyak kan seperti itu. Nah kalau misalnya lo balik lagi, kenapa nggak sukses masih? Kenapa masih nggak sukses? Karena lo harus ngelihat apakah dari sisi fasilitas yang player dapetin, yang dimana Ronaldo speak up di sana, Pogba speak up di sana, Zlatan speak up di sana, Benny McCarthy, Alexis yang katanya satu pertandingan satu kali latihan mau balik ke Arsenal. Itu sampah. Iya. Sampah. Itu bener apa enggak coba? Kenapa sih sama semua yang Arsenal lo ngerasa kayak sebel gitu? Bukan seperti itu karena terus mana United mau ngikut pesawat City ke Ballon d'Or katanya. Iya, maksudnya banyak juga, maksudnya banyak banget yang kalau misalnya kita ngomongin dari segi cuannya emang udah ketahuan lah. Glazer salah satu orang terbangsat lah menurut gua. Sampai dia nggak mau ngejual juga sahamnya segede gitu kan. Sampai Terakhir Qatar ya. Iya bahkan dia kan hire-nya Ed Woodward yang dimana di musim berapa gue lupa lebih banyak dia nge-sign sponsor sampai satu tim waktu itu ada formasi 11. Memang fokusnya ke komersial, bukan ke footballing. MU nge-sign pemain. Oke, kalau tadi gue nyambungin dari lo ya, ini cocok banget kalau gue use case-nya adalah tetangga lo sendiri, Manchester City. Bukan hanya sebuah tim yang kuat, tapi sebuah footballing company. Ya. City Group sangat mungkin terbaik di dunia sekarang secara company ya. Barcelona bukannya Rim kayak gitu ya, terbaik di dunia. Mesku, itu bukan sekedar klub. Mesku Club. Mesku Club. Tapi nangkap maksud gue. Terus apa dong? Nangkap maksud gue. Artinya Manchester City nge-transform bukan hanya timnya, bukan hanya skuad tim utama, tapi perusahaannya menjadi perusahaan yang mega dalam sepak bola sampai punya sister club. Iya. Multi di mana-mana loh multi ada. Apa kalau yang di Aussie Adelaide ya?
Adelaide City, apa City, itulah. Mumbai City, ya Iya. kan? Artinya Abu Dhabi juga. Newcastle di City. Spanyol ada Girona, ada ya. Nah. Jakarta City gitu ya. Enggak, ada. artinya kan Depok City waktu itu. Salah Oh, lanjut. enggak, itu Red Bull Depok. sampai modelingnya bisnis ini diikutin sama Red Bull. Iya. Red Bull dulu apa City dulu Kayak ya? Red Bull dulu Red deh. Bull ya. Red Bull Oke, dulu. artinya Red Bull sampai duluan. anggap Chelsea lah yang pure ngikutin ya. Mm-mm. Sekarang Chelsea ibaratnya kalau City punya kitab, Chelsea tuh agamanya kitabnya City. Ya. Diikutin gitu loh. United termasuk yang telat Pak menurut Nah, itu gua. lah gua. Mereka udah ngerasa kalau lo di tongkrongan nih, ya di tongkrongan lo ada ngerasa yang satu, wah gue udah paling paham nih, gue paling abang-abangan. Iya. Itu abang-abangan nggak akan mau ngikutin yang lain-lain. Iya. Udah top of the top. Ngerti Ya, gua. padahal yang lain-lain Ngerti tuh gue udah kemana-mana ya. udah kemana kayak, gue mah udah paling tahu dari sini lo ngapain anak baru. Gitu Iya, kan. ngerti Tapi gue. ibaratnya tuh abang-abangan datang pakai HP yang masih lipat nih gini. Kemudian udah pakai HP yang canggih smartphone. Dia tuh ngapain gua tak. Tapi Rasain ya dulu di kampus kayak gitu jadi abang-abangan gitu ya. Nah, River ke situ sebenarnya tadi Karim bilang, mungkin Karim bisa gue kerucutkan bahwa sebenarnya yang lu pengen lihat adalah bukan dari luar eksternal tapi internal di dalam Iya. timnya, maksudnya dalam footballnya gitu, pemain, pelatih segala macam. Cuman kalau emang River ke situ dan lo ngomongin ke City adalah board dan juga manajemen. Itu yang sebenarnya penting banget ketika City nge-build tim seperti sekarang. Dari zaman dulu dia sempat Pellegrini kan ya? sempat Pellegrini, Mancini Ottawa segala lawan, macam. Nah, mereka tuh nge-build tuh bukan lagi lo datengin pemain ini itu. Tapi lo nge-build dulu orang belakang layarnya siapa. Goatnya juga. Tapi kan dia Makanya lebih City punya goatnya, ada Ciki Iya, Begerenstein, Yang trio itu ya. Feliciano, Iya, Omar sama. Berada. Iya Makanya kan? makanya waktu pas ada mereka itu kan City baru benar-benar maju seperti sekarang Iya. gitu. Dan United telat baru sekarang. Oke, sekarang kalau gue dibikin. ngomong kita langsung ke recent ya, kita ke sekarang ya. Kalau kita pakai bahasa telat, berarti udah mulai. Sekarang ini Udah lagi mulai. ngerubah itu. Lagi ngerubah itu. Resepsionis dipecat. Iya. Lo ada sekitar pengurangan gue lupa berapa ratus gitu ya. Karyawan yang Manchester United itu dipotong di efisiensi. Dan Iya. bahkan yang apa? Shuttle jemputnya aja juga kalau nggak salah dipotong. Kemarin banyak pemotongan lah. kontrak ambasadorialnya Ferguson juga dipotong Ya. jadi 2 juta. Oke, Sampai sekarang. gue ke situ ya. Tapi kita tahu dalam struktur gaji kita ngomong ya. Struktur gaji terbesar tuh pemain. Betul. Ya, dalam suatu perusahaan sepak bola terbesar tuh pemain. Tapi gue nggak ngelihat MU Ada menyentuh itu kan. menyentuh. Ngerti nggak? Beda sama Chelsea. Chelsea bedol desa. Iya. Lu pernah lihat gaji Chelsea yang sekarang belum? Belum. Udah gue udah lihat. Udah lihat? Murah-murah kan yang kayak Jackson Enzo itu kan 70.000. gaji di bawah 100.000 semua Terus juga rata-rata. Paling- ibaratnya nyicil berapa Kalau tahun. mahal Iya, 100.000, 8, 120.000. Iya. Nah ini kan MU belum nih. MU belum, tapi Belum. kan Apakah kesana? Apakah akan terjadi bedol sudah desa? kan kemarin. Di Kemarin yang di 17. 2 musim terakhir kan emang sudah mulai berkurang. Oke. 17 out kita ngeluarin kemarin Nah, 17 si pemain. anak-anak baru ini gajinya gimana? Gue nggak ngikutin sih. Kalau gaji-gaji, nah makanya nih media menurut gue udah mulai harus stop dengan kita. Iyalah pasti mau ke MU karena gajinya jauh lebih besar ini Ya, apa-apanya. Kita di situnya aja udah nggak seperti itu banget. Contoh Zirkzee gaji cuman berapa Zirkzee udah nggak Cepet? cepet nggak sih? Gua Ada lupa. bisa Nggak Enggak, nyampe. boleh ambil kayaknya 100-an data, deh. data 100-an ya. gajinya. Tapi yang pasti buat Leni- referensi kita aja. Yang pasti Leni Yoro itu bukan karena gaji gede. MU emang nebusnya lebih tinggi dari Madrid. Ya, tapi secara gaji nggak gede. Secara gaji Ya, itu nggak polanya gede. Chelsea tuh. Iya. Iya. Bayarnya nggak Iya apa-apa sih. mahal, Iya. tapi dalam runningnya nggak mahal. Dan beda Chelsea sama MU kan Chelsea beli pemain gak gitu mahal. Tapi Mahal sedangkan MU mahal Caicedo banget. pemain termahal di Premier League. Iya, tapi kan nggak maksud gua yang udah lu jual maksud gua. Oh, yang udah lu gua jual. jual, iya. Maksudnya kayak sekarang kan permasalahan ya siapa yang mau beli Anthony, men? Lu Iya, mau beli? iya. Newcastle katanya mau beli. Iya. Katanya gitu. Iya. Cuman nggak tahu Ini berapa. ada omongan ini. Winger gue udah kebanyakan ngantri, winger Nggak, gue aja tapi ngantri. balik Nggak mungkin. soal tadi pertanyaan lo Pak, maksudnya Maksud gue gini, iya. pertanyaan gue Kenapa nggak gua tadi, disentuh? karena tadi gue interest lo ngomong telat. Iya. Artinya kalau telat sudah mau mulai kan. Aha. Nah gue baru tahu Pak, MU ke arah sana. Ya. Gue kira MU akan old school tuh, tapi ternyata Kalau enggak kan. potong gaji pemain kan jarang terjadi ya selama ini ya. Sebenarnya Iya, Enggak, kita artinya kan kita bedol coba desa ya, harus lihat ada case nggak? Dibuang kan? Dibuang. Nah, Nggak, maksud masalahnya gue kan sebelum transport dulu. Iya. sebelum kayak itu misal bedol desa itu ada nggak sih case pemain yang dipotong gajinya? Gue sih belum pernah tahu ya. Enggak Iya. pernah sih selama Nggak ini. Oh nggak ada pernah. tapi kontrak baru. Kayak Kepa, kalau kontrak Kepa di baru, Chelsea iya. sekarang. Iya, cuman maksudnya Iya. Kepa di Chelsea. enggak, itu tapi kan setelah dia ditawarin kontrak baru tuh Rim, Itu pas Kan mau kontrak baru. kontrak baru diturunin sekian, Turunin pas mau tanda tangan kan diminta diturunin turunin lagi. lagi kan emang Iya. anjingnya Itu ini kurang seperti ajar itu. banget, itu sampah. Cuman kalau sekarang case-nya adalah
pemain yang masih dalam satu kontrak, misalnya Karim di kontrak MU 5 tahun, tapi tahun ketiga Karim disuruh potong gaji, itu belum pernah ada case-nya. Kalau misalnya nonton ada yang pernah tahu case itu juga boleh ya. Nah, maksud gue kalau nge-refer pertanyaan lo Pak soal yang tadi telat dan juga pemain tuh kayak nggak disentuh kontraknya. Berarti kontrak itu kalau kita mengasumsikan sesakral itu. Jadi once misalnya nih Kokoh udah dikontrak sama MU, lu udah dikontrak Chelsea 3 tahun, tak gaji sekian, benefit sekian, lu bikin gol dapat berapa duit, lu tampil berapa banyak dapat berapa duit, tak udah nggak bisa diganggu gugat. Memang. Nah setelah itu menurut gua adalah sekarang tamparannya, maksudnya telatnya itu biar bisa dimulai lagi. Jadi Ten Hag di awal musim ini, Ineos pun udah bilang pemain yang tidak perform di 2 tahun pertamanya itu akan langsung ada tindakan. Omar kan itu yang ngomong. Omar Berada Ineos pokoknya bilang 2 musim. Kalau misal tidak ada pergerakan yang baik dan signifikan, impresif, setelah Ineos in charge, itu pemain akan dievaluasi. Oke. Itu mungkin akan ngaruh nantinya perintilan kontrak. Oke, kontrak lu 2 tahun dulu ya pada ya, setahun dulu atau apa ya bahasanya dia? Deli itu berapa tahun ya? Deli 3 tahun plus 1. Kayak itu, 4 plus 1. Jadi banyak klausul di kontrak. Kalau kayak Chelsea ya, saya use case banyak kontrak yang ada klausul di kontrak yang gaji itu terkait performance. Benar, itu dan bisa juga achievement. Jadi gaji itu nggak flat. Nggak, rata-rata biasa kalau pemotongan biasanya kalau misalkan lu nggak masuk Liga Champion, lu dapat potongan 20%. Nah, itu ada klausulnya kan. Itu ada. Misalnya tahun ini gagal keluar dari Liga Champion, potong. Tapi kalau misalkan nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nggak bisa. jelek lu, gue potong. Nggak ada. Itu kan karena harus bikin kontrak baru. Nggak bisa. Makanya kalau ngelihat dari Omar Berada ngomong tadi 2 tahun dari kepemimpinan Ineos, pemain itu katro, itu pasti udah ada di kontrak tuh. Lo akan ada adjustment. Menurut gue seperti itu. Itu akan menjadi tamparan keras buat para pemain. Dan harusnya ketika ada tamparan keras seperti itu balik lagi Rim ke para pemain. Pemain itu sekarang gue refer lagi ya. Gue mencoba ngasih tahu ke teman-teman semua di Gerombol ini experience gue selama di Manchester. Ya, silakan. Kita malah seru banget dengerin. Enggak, gue bukan ria. Banyak banget teman-teman yang pengen tahu gitu. Kadang kan secara testimoni nggak banyak yang bisa kasih gitu. Boleh banget. Ini karena gue coba ngasih perspektif lain adalah ketika gue ngobrol sama warlock di sana, mereka pun mengamini pemain itu bermain bukan untuk lambang ibadah, tapi untuk duit. Ya. Itu sudah diamini nggak cuma satu orang. Jadi mercenaries. Iya. Jadi ketika mereka bodo amat gue kalah 7-0 sama Liverpool, gaji jalan terus. Tetap sama aja. Malaysia kurang gaji buta apa? Makanya nggak usah Malaysia, Luke Shaw. Lagi nih anjing sekarang. Gue potong dikit ya untuk nyambungin yang tadi. Ternyata memang betul pemain-pemain baru ini cenderung semuanya efisien gajinya. Di bawah 200 rata-rata. Malah rata-rata 100-an. Anak-anak yang sekarang jadi pemain kunci, Kobbie Mainoo dan Garnacho itu murah banget. Kobbie itu cuma 20.000 seminggu. Kobbie masih. Waktu itu si Scott Garnacho. Oh iya, Scott McTominay sempat cuma 5.000 padahal bikin gol tiap minggu. Si Garnacho 50.000. Oke banget. Tyrell Malacia 75.000. Itu kurang aja. Tapi oke angkanya. Tapi oke, tapi lo gak main anjing. Kan gitu. Rasmus Højlund 85. Itu pasti ada pemotongan. Dalo 85, Zirkzee Cepe 5. Rashford berapa pasti? Jangan tanya. Rashford itu 300. Rashford itu top 5 di IPL. Rashford sama Casemiro paling mahal sih 3,5. Iya, karena kan gini kalau kayak Casemiro 250 itu. Itu yang nyedot. Emang dikadalin MU sama Chelsea anjir. Chelsea jualnya jago loh kok. Aneh gak sih? Kenapa di Chelsea jago banget tiba-tiba kayak MU jadi begini? Gak dimainin profile ya? Gimana kok di Chelsea apa kok? Di Chelsea Enggak serius gua. Diulang coba tadi statementnya tadi di Chelsea main. Di Chelsea perform. Di Chelsea perform. Tapi di United mau main aja sulit. Kualat kok. Hah? Kualat. Oh, orang Inggris dia drill Judas juga ya. Drill Judas ini. Tapi aneh sih. Kayak gue makanya benci gue sama Sancho, lo ngerasain makanya. Beda dong, beda. Sancho nggak born and bred. Gue benci dong. Sama nggak lahir di Chelsea. Gue benci banget tau gak berita-berita yang Sancho baru main udah bagus banget mainnya, assist. Dia ngoper cuma ke tengah lapangan. Itu Nkunku yang repot kan? Iya kan? Itu namanya efisien. Efisien dari mana sih? Enggak. Dia ke Palmer, yang assist dia ke Palmer. Itu kalau bukan Palmer nggak gol. Iya, sama yang Nkunku. Tapi menurut gua itulah
perannya Sancho untuk ngasih buka ruang umpan ke ngasih buka ruang masalah. Alhamdulillah dari 3 ada yang sehat 1 guys. Masalahnya Ngkukunya berantem buat bisa bikin gol. Coba lu opernya ke siapa? Engketia. Enggak, itu enggak. Coba lo opernya ke Havertz. Iya, coba lo opernya ke... Kenapa jadi pemain Arsenal? Nah, balik ke Mason Mount ya. Mason Mount itu dari umur 7 di sekolah di Chelsea. Walaupun dia lahir di Portsmouth. Tapi enggak usah dihitung lah lahir di mana enggak penting. Kan, yang penting kan menimba ilmu. Kelas 1 SD di Chelsea. Berarti benar dong lahirnya di kan gue yang udah. lahirnya di mana? Sancho lahir di Manchester. City. Tapi ke City. Ya karena City lebih murah. Beda lah. Sancho Kalau tuh London menurut apa gua City? dan Mason Mount itu lupa gua. Kita appreciate dia karena passion dia, work rate dia, bukan karena jago, dan dia anak gimana sih lu? Lu kayak anak Carrington, lu bangga kan? Rashford itu. Iya kayak Rashford. Anggaplah kalau Rashford jago, anggaplah yang biasa lu masih ada lu proud. Scott McTominay. Lu ada proud sedikit kan? Nah, kita mau Mount kayak gitu. Gitu. Iya ngerti. Itu Dan sentimental. ada yang mau bayarin 55 juta ya silahkan. Iya. Silakan. Oke. Berarti yang tolol MU-nya anjing terus ya. Kan anggapannya gini, coba sekarang gue tarik dari sisi manajernya coba. Kita tarik dikit ke manajernya. Ferguson cabut, sempat ada omongan ada dua nama gue. Pep waktu itu hampir. Pep kan. Layak sih waktu itu ya. Iya. Pep itu paling layak ke tim namanya MU. Iya. Enggak, Pep itu udah keburu ke MU ke Munchen dulu waktu itu kan. Telat ya. Nah, terus katanya ada satu lagi Mourinho, cuman gue nggak tahu tuh itu beneran apa enggak. Kata ada omongan Mourinho, gue nggak tahu itu asli apa enggak. Cuman kita ngambil pelatih yang benci Liverpool. Kebetulan kan. Dia Scotland juga dari Everton dan dia ngebawa satu pemain yang dimauin banget sama Ferguson. Yaitu Marwan Fellaini. Oh, Ferguson juga ngelirik Marwan. Wah, dari dulu Marwan. Makanya first signingnya kan Marwan Fellaini kan. 35 kedua baru Juan Mata. Itu juga last minute. Siapa yang Marwan Fellaini? Moyes. Itu kan bukannya panik buying ya waktu Marwan Fellaini. Panik buying iya. Last minute. Menurut gue last minute. Enggak, Marwan duluan. Waktu gue nonton fotonya nih ya. Bentar. Waktu gue nonton United di Bangkok waktu itu kayaknya belum ada dia. Waktu itu adanya Januzak sama Welbeck. Gue pas waktu itu nonton nih. Pas di mana? Iya. Itu udah ada Marwan. Di Singapura iya. 2015. Cuma saya ngambil intinya Marwan tuh salah satu pemain yang dipengen banget. Pemain yang benar-benar dipengen. Karena pas di Everton ada sebutannya Everton time. Kalau di 90 plus itu ngeri banget. Sundulannya. Marwan Fellaini ini KW-nya Vergi Time. Ini KW-nya versi time tuh Everton time ada. Tapi karena Moyes datang kan Toni Kroos nggak jadi datang. Iya mesti banyak lah karena Moyes datang banyak yang nggak mau datang. Dan kita sempat dikasih tipuan yaitu Community Shield. Community Shield istidras lagi dong. Babak kebantai-bantai ini. Gue pede dong memulai season sampai di titik gue ngebanting remote. Di apa? Di pertandingan yang ada 80 crossingan itu. MK Don. Wah, itu peringkat apa? Liga apa itu? Itu Liga 4-0 ya. Bukan Championship di bawah League 1 apa League 2? Penggantinya Wimbledon kan? Enggak Wimbledon masih ada nggak sih Wimbledon yang London? Masih ada. Masih ada. Kan Militon K apa? K-Dons. Itu sampai Arsenal atau Tottenham gue lupa beli pemain MK Don sampai. Karena gue bilang ini bilang gue highlightnya nonton pas MU nih. Gue nih kan si Bentaleb itu. Nabil Bentaleb. Iya Nabil Bentaleb. Setahu gue itu dari MK Don juga kan. Nah itu dari gue ngeliat seperti itu. Ini kan berarti kan langsung kesancur ini. Dan ternyata David Moyes nggak dapat locker room support. Di situ dia nggak dapat. Pemain ya udah. Transisi kayaknya. Iya karena kan tim kepelatihan semua cabut, langsung datang Moyes dan kroco-kroconya. Mike Phelan, Rene Molensen yang tadi gue bilang nggak ada. Ya secara fondasi emang ada hilang Pak. Itu yang sebenarnya lo ngedapet satu tanggung jawab besar, ada satu tongkat estafet dari yang Ferguson segini banget. Lord lah ibaratnya. Ya Everton kan? Yang ya Moyes masih segitunya. Ya oke lo jadi the chosen one. But ya ternyata tidak bisa berjalan dengan baik, hancur. Dan gue ngelihat tadi refer yang pertama Rim ketika kita ngomongin digitalisasi tahun-tahun itu tahun-tahun di mana gue ingat orang baru pakai IG ada yang baru Snapchat Viscocam jalan dulu. Itu semua orang akhirnya udah mulai melek digital. Pinterest. Dan satu kuncinya adalah gue ngelihat gini, media itu udah pointing banget. Once ini SAF cabut, mereka tuh akan bener-bener nge-highlight gimana performance-nya MU. Iyalah. Apalagi media Inggris lo tahu tainya kayak gimana. Iya. Dang, hancur. Ganti pelatih hancur.
sirkulasi itu terus menerus akhirnya blank kayak sekarang. Tapi kalau misalnya gue sering ngobrol sama Koko di podcast kita gitu ya, gue selalu bilang gini, ini ada satu borok Rim, ada satu borok di United itu yang kita tidak tahu sebagai orang luar, yang si Mourinho pernah bilang, ya dia ada tanda tangan kontrak tahu tanda tangan kontrak yang itu, yang dia tuh nggak boleh ngomong apa-apa. Waktu dia cabut di MU dia ada tanda tangan. Gue nggak boleh speak up apa-apa about United. Karena menurut gue setuju. Kenapa? Satu kata pun dari Ferguson ini ngerubah. Iya. Gue aja, sorry ya, gue 3 minggu yang lalu bikin satu narasi. Setelah kontrak apa? Gue inget nih narasi ini. Narasi kalau ternyata virusnya itu yang bobrok itu si Ferguson. Enggak. Iya dong. Jangan bilang gitu dong. Kutipnya boleh kutip tapi ada komanya. Ada komanya. Iya. Jangan dititikin. Karena di situ berantem sendiri di koma karena menurut gua si bapak ini ada di sana. Bukan nggak ada. Karena gini, gua tahu mungkin lu bisa ambil kesimpulan atau mungkin analisa seperti itu ketika pemotongan gajinya Ferguson, ada berita narasi dia Ferguson tidak boleh masuk ke changing room. Iya. Berarti selama ini boleh. Nah, itu pertanyaan gua, kenapa narasi seperti itu baru di bring up ketika Ferguson? Oh, lu juga kaget? Gue juga kaget. Iya. Oke. Gak mungkin, maksud gua lu jangan dibuat-buat seakan-akan Ferguson tuh salah banget. Makanya isi otak lo tadi, asumsi lo tadi itu juga ada di gua. Tapi gini, gue sejujurnya gue nggak ngerasa, narasi gue adalah gue nggak bilang atau gue nggak berpikir kalau Ferguson melakukan sesuatu. Tapi bayangkan analogi seperti ini, lu punya anak lu mau sekolah, pasti kan SD gitu ya. Sekolah itu kan bukan hanya akademis. Kita mau latih social skill, A, B, C, D, E. Tapi lu tungguin di sekolah. Bagus nggak? Nah, sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Ngerti nggak? Iya kan? Bawa juga. Cuman balik lagi, kenapa? Kalau memang benar seperti itu, kenapa baru kebuka sekarang? Kalau gue izin, coba. Gue izin. Pak bagi ini ya. Silakan. Iya. Karena lo ngelihat dari aslinya apa nih? Dari tradisi itu tradisi udah sempat ada. Tradisi udah sempat ada. Ada aja terakhir. Pasti mau tukeran. Beneran ada kan? Beneran ada? Iya beneran ada kan? Iya. Pantes auranya langsung beda. Ambilin POV-nya. Ada Koci. Nah, terus? Lupa kan? Dari itu Fergusonnya kita ya. Langsung beneran tahu. Bingung ya. Ini analogi banget gitu kan. Oh ya, tradisi ini aslinya ada nggak cuma dari zaman Ferguson. Tradisi ini udah ada dari zaman Sir Matt Busby. Yang dimana pelatih itu boleh datang di saat siapapun ex-pelatih. Siapapun ex-pelatih. Ya enggak ex-pelatih yang diinin dari Sir Matt Busby. Orang besar ya, kalau ada lah Moyes tiba-tiba datang ke changing room, ini udah hal yang nggak mungkin. Kepala ini ya. Kepala ini. Orang lagi ngelatih tim lain masih datang. Dia punya tradisi yang dimana ya udah kalau misalnya ini lo boleh datang kok, lo boleh masuk kayak begitu. Itu masalahnya itu tradisi udah ada dan works di Ferguson works di Ferguson pas gini. Era Ferguson pelatih. Kalau memang benar seperti itu adanya ya. Maksud gue gini loh. Kalau dia datang waktu itu pas lagi juara final atau apa, itu make sense. Tapi kalau nggak ada angin nggak ada hujan di tengah pertandingan tiba-tiba dia datang, itu kan nggak pernah ada beritanya gitu bro. Itu emang nggak pernah. Cuma kan seolah-olah nih sekarang beritanya tuh kayak gitu. Kayak Ferguson jadi ngeganggu changing room. Itu parah. Gue BT-nya setengah mati tuh. Apalagi ditambah gue ketemu sama orang-orang yang benci banget nih kayak Ferguson. Gue gak tahu kenapa nih. Sandai, siapa sebut namanya di sini? Ya, soalnya kita sebut Oleh ya. Enggak, analogi gue sama kayak lu kok. Ngerti gak sih? Berarti gini kayak dia gak perlu ngapa-ngapain. Dia geleng-geleng pala aja mungkin efeknya udah gede banget. Kayak gini gak sih bro? Kita lagi ujian nih, diliatin sama guru. Iya udah, ya, itu kayak gitu. Kalau ujian diliatin sama guru, gue pura-pura. Ini C gitu. Akhirnya pura-pura kan? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kalau gue kayak hasilnya ya kita ke chapter terakhir lah. Chapter terakhir adalah 99% Manchester United akan dilatih Ruben Amorim. Iya. Gue izin dulu, gue mau nanya. Lo pas enak dipecat seneng gak? Apa? Gua dari muka lo anjing ya. Gue jujur pakai persen aja. Pasti ada sedihnya dikit pasti. Gue seneng sama sedih. Gue seneng karena ya emang mesti awalnya kenapa jadi netral anjing? Enggak emang gue seneng karena
Iya emang udah mesti begini karena ibaratnya orang pacaran udah nggak ada tujuan ini mau kemana. Ya udah. Tapi sedihnya kalau karena jadi selingkuhan anjing. Boleh nggak ngomong apa-apa? lagi sensor tadi. Pengalaman pribadi aja terus. Sedihnya karena gini loh. Ya 2 tahun lebih terakhir gue support lu seneng apa segala. Ya apa namanya staff pun juga udah support apa segala. Tapi kok harus berakhir begini gitu. Kok kayak ternyata lu nggak berhasil ya. Iya. Sedihnya di situ sih kenapa lu nggak berhasil aja itu sih. Kalau lo berapa persen kok? Ntar dulu. Berapa persen kok? Apanya? Sedihnya sama senengnya? 80-20? Sedihnya 1%. Senengnya 1%. Enggak. 70-30. Lu dah. Kalau gue nggak bisa membayangkan sih Pak sebenarnya. Sejujurnya gue jadi cukup melankolis ketika Ten Hag beneran dipecat. Meskipun gue juga capek Rim dengan setiap minggu harus anjing ngontenin MU, hasilnya kayak tai setiap Europa League. Maafin itu emang dari hati gue capek. 9 match terakhir Eropa cuma menang sekali. 8 pertandingan enggak 8 pertandingan total cuman menang sekali ya. Menang sekali. 8 ya? 8 juga kayak lebih 1 lah. Iya kan. Gua orang luar lawan salah Chelsea satu. jadi 9 kan. Kalau dari 9 menang 2 kali, tapi satunya juga Barnsley 7-0. Nah, dari situ sebenarnya gue cukup melankolis. Kenapa? Karena gue ketika memulai kalau gue secara personal gitu ya Rim ya. Gue memulai akhirnya ngonten soal MU ya Di era ETH. yang benar-benar fokus banget ngonten MU segala macam. Gue benar-benar ngeliatin dia gimana cara mainnya. Gue ke Old Trafford, gue sempet juga yang ke Bangkok waktu itu yang Ronaldo musimnya dia cabut tuh yang pakai kerah. Gue benar-benar ngeliat dapet itu. Iya. Air purifier gede banget tuh pialanya. Cuman dari situ gue ngerasa ini kayaknya pelatih ini beda sama pelatih lain setelah Ferguson. Gue punya belief itu. Nggak tahu kenapa. Gue punya belief itu untuk ngerasa lu adalah orang yang tepat. You are the right one. Apakah lu kena narasi media juga? Enggak. Gua karena gue coba ngulik dia. Ya meskipun gue bukan maksud kayak kepapar kayak Kozasin selalu ngebela dia dan selalu memberitahu filosofinya. Cuma kalau gue pribadi ini orang punya karakter gitu. Orang karakter sampai akhirnya gue menemukan fakta bahwa dia tuh sangat keras kepala. Itu gue menemukan itu dari ada satu pelatih gitu dari Indonesia. Dia itu udah ngambil license B atau license C UEFA. Dia itu adalah tanda kutip pengikut filosofinya Ten Hag. Oke. Dia itu bilang gini, Ten Hag tuh emang seperti ini. Dia emang skemanya tuh seperti itu 4-2-3-1 4-2-3-1 build up. Tapi Ten Hag itu memang sangat keras kepala. Dia akan mencoba terus skemanya, filosofinya sampai berhasil. Itu yang gue. Jadi ini sebenarnya work in progress yang sekarang terjadi. Enggak, malah menurut gua ketika tidak berhasil lu harus ada penyesuaian. Ada refreshment. 4-2-3-1 oke, binder, tapi gimana lo caranya untuk sedikit penyesuaian? Ya. Dia kan enggak ada improvisasi. Dia sempat nyoba tapi improvisasi 4-2-4 pressingnya. 4-2-4 pressing off the ball-nya. Off the ball sempat dicoba pas season lalu melawan Brighton. Melawan Brighton kan itu dicoba 4-2-4. Cuman kan itu works dong, kita menang lawan Brighton. Ya. Nah, pre-season dicoba lagi 4-2-4. Dan media juga sempat ditanya, fansnya sempat ngomong ke Ten Hag, ini mungkin yang bikin dia seneng sama tuh taktik sampai dipakai. Dia bilang, gila gue demen banget pressing 4-2-4 lo. Dia bilang, oh iya lu demen nih. Dipakai lagi terus. Cuman ternyata nggak works karena buat 4-2-4 ini kan lo butuh midfield yang capable. Ya, karena ruang yang ditinggalkan di tengah sangat besar. Itu dia, yang dimana Casemiro nggak up for the challenge. Akhirnya terlihat pas melawan Liverpool, di mana si Arne Slot ini ngefokusin untuk nyerang dari Casemiro. Dua kali kena. Itu kan hancur kan, hancur banget di situ kan. Nah akhirnya nggak works. Nah kalau buat Ten Hag, gue ngerasa tipikal Belanda, tipikal orang Belanda, dia nggak mau ngakuin kalau dia itu salah. Dan sebenarnya nyambung ke situ Rim, gue menemukan satu fakta waktu gue ke Manchester, gue ngobrol lagi sama orang. Gua kalau gua nggak nyebutin sumbernya, gue takut dibilang tong kosong nyaring bunyinya. Enggak, gua cuma kenapa sih lo emosi banget? Enggak, kan kalau kesana sama gua kan. Sebut saja Mawar. Ya. Sebut saja Mawar. Nggak ada nama Mawar. Ya itu dia bilang gini, sebenarnya dalam orang itu, jadi dia tuh ceritanya sudah beberapa tahun lah kerja di Manchester, di MU. Dia bilang gini, saya baru menemukan satu pelatih yang sangat dangak banget. Serius. Sombong ya? Arogan. Jadi dia baru menemukan itu. Van Hal gue tanya, enggak.
Mourinho tidak. Louis van Gaal. Even yang lainnya itu tidak. Tapi ETH Saragon itu. Ya, berarti memang itu penyebabnya. Maksudnya, tapi itu adalah tipikal sebenarnya karakter. Dia bukannya maksudnya jahat itu tidak. Cuman maksud gue adalah mungkin orangnya seperti itu. Tadi akhirnya keras kepala kan. Keras kepala. Nggak bisa di. Bukan arogan, kita jangan merasakan arogan kali ya. Kayak emang orangnya keras lah, keras. Orangnya keras. Keras kepala. Enggak pakai kepala, cuma kalau untuk secara keseluruhan keras. Kepalanya enggak usah. Enggak sebetulnya. Apanya lagi yang keras yang lain selain kepala? Sebetulnya dengkulnya. Enggak selalu kan. Enggak sebetulnya. Masa kalau itu selalu. Kita kadang yang tahu. Enggak tahu kalau dipakai apa kan. Enggak sebetulnya. Beli di mana kok? Hah? Nah sebetulnya beberapa pertandingan terakhir, kalau gue kemarin nonton apa segala, waktu yang apa deh, yang Brentford ya, yang tiba-tiba, wah, Onana mainnya langsung nih. Lompas. Terus nggak kebanyakan back pass. Terus sempat 4-4-2 segala. Jadi kayak di sini, wah perubahannya gini. Suenya itu Watlon, iya suenya minggu depan lawan Fenerbahce. Itu goblok menurut gua. Pasang Mazraoui di posisi nomor 10. Itu kan tujuan dia kan buat pressing Fred sama Amrabat. Iya, sama Amrabat nggak works. Enggak, tapi nggak begitu. Waktu lu lihat hitmap pergerakannya, itu lebih kayak ke wingback, fullback kiri. Pergerakan lain Mazraoui. Emang bahkan iya. possession pun juga sampai 14 kali gitu. Iya. Karena cuman gue ngerti, maksudnya gue nyoba masuk kepalanya si Ten Hag anggapannya si pala segede gitu. Yang keras itu. Iya, gue nyoba yang masuk. kayak Bung Binder itu maksud lo? Oh kenapa? Kenapa sih? Emang bener? Enggak kan? Belakang bener lah sama-sama licin kan? Iya sama-sama emang emang begitu kan? Mungkin salah satu dari kita. Dan gue ngelihat itu, gue ngeliat make sense kok Mazraoui Mazraoui di CAM biar Fred sama Amrabat nggak bisa apa-apa lagi. Dan akhirnya terbukti Fred sama Amrabat ngapain di kemarin? Nggak ngapa-ngapain Fred sama Amrabat. Cuman Mazraoui-nya jadinya lo fokusnya harusnya buat CAM-nya buat ngebawa nih bola lu kasih ke depannya, nggak bisa. Dia nggak bisa. Ini orang goblok. Dia nggak punya kreativitas ya untuk menjadi seorang nomor 10. Dia nggak bisa kayak Bruno, mungkin bisa free roll atau mungkin Eriksen yang memang habitnya dia posisinya di situ kan. Nah, tapi maksud kita terakhir di ETH ya. Ini menurut gue pribadi, ini ada yang lucu dari ETH dan gue sering ngomong ke dia. Kenapa style of play atau you name it lah istilahnya, filosofi atau apapun itu dijadikan brand dan kukuh. You are gonna be the best transitional team in the world. Lu jadi stuck kan? Lu jadi stuck sama satu ide, ngerti gak sih lu? Padahal yang lu butuhkan adalah 3 poin. Betul. Lu nggak butuh suatu brand of idea yang lu harus. Kenapa tiba-tiba, misalnya gini, anggap City mainnya possession based, slow, ya kan? Si klub, tapi kan mereka nggak pernah branding, ngerti nggak lu? Jadi di saat tertentu, enggak, gue mau adaptasi aja, gue mau pragmatis, ngerti gak sih? Aneh, bentar lagi branding. Mereka ngomongin enggak, tapi enggak disebut gitu. Ini kan disebut. Tolong dipotong ya, tolong dipotong ya. Arne Slot udah beberapa pertandingan terakhir mainnya dark system kata orang. Bertahan doang gitu. Arne bakal enggak, yang gue lucuin tuh itunya. Si ETH menyebutkan brandnya. Biar gonna the best brand of football. Gitu. Padahal di atas lapangan dia untuk transisi cepat tuh, wah pemain ini nggak bisa karena pemain lawan udah keburu mundur kan. Gue sempat mikir kok itu. Pertama yang gue pikir apa? Oh ternyata kayaknya ada sentuhan, ada manajemen kayaknya hands on deh. Pertama, kenapa? Buat akomodir siapa? Kalau ngomong transitional, akomodir siapa? Siapa kok? Lo main transisi, lo main cepat, siapa yang diakomodir? Siapa yang bisa mainin itu dengan bagus? Rashford lah. Nah, gue ngerasa ini kayaknya klub dibuat buat Rashford. Loh, enggak, maksudnya dari based on pikirannya itu ya. Make sense. Siapa? Garnacho. Makanya Rashford dimainin terus. Makanya Rashford dimainin terus maksud lu. Nah, sebenarnya memang ikonnya dari someone bigger than the club gitu loh. Gini. Ini enggak indikasinya. Indikasi. Oke. Nyambung Rashford lagi. Your star boy gitu ya. Ini kayaknya enggak bisa sejam lebih dikit lah. Ini menurut gua untuk Rashford ini juga gue ada satu insight yang tidak keluar juga di media. Boleh. Eksklusif. Udah sempat di wave juga. Cuman kalau untuk yang kita ngobrol bareng-bareng ini, ini gue udah tadi ngobrol sama Vindes, sekarang di Gerombol gitu. Tadi tuh, Rashford tuh dia memang se-OKB itu, Rim. OKB. Dia itu lahir dari keluarga yang broken home. Ibunya itu, junkie atau mungkin pemabuk berat. Artinya rumahnya nggak function ya?
Rumahnya berantakan. Rumahnya tidak function. Rumahnya dia tidak punya rumah yang nyaman, yang sehat. Sebagai bocah asli Manchester. Once dia masuk Manchester, dia itu menjadi gue menemukan tempatnya dia, rumahnya dia. Dia bisa main bola, dia dapat fasilitas segala macam, dia berjuang sampai akhirnya dia di titik ya kemarin dia sampai dapat gelar segala macam. Dia bikin apa itu yang buat penggalangan foundation itu segala macam. Yang kasih makan ke orang-orang. Nah, menurut gua, tapi di balik itu dia itu adalah salah satu pemain yang sangat arogan. Mungkin kalau kita menganalogikan mungkin pemain toksik, dia bisa supposed to be menjadi salah satunya. Kenapa? Salah satunya adalah ketika gua ke The Cliff, ke tempat latihan United. Gue tuh ngobrol gitu sama ada satu security-nya, Pak. Gue sama satu security, gue ngobrol, ya lu udah berapa lama di sini gitu segala macam. Singkat cerita dia bilang ya gue udah cukup ya 5-10 tahun lah. Terus gue iseng, gue nanya kayak pemain tuh yang sebenarnya nice tuh siapa? Dia bilang gitu. Dia bilang Pogba. Secara karakter ya, orangnya baik gitu ya. Baik. Kenapa? Pogba itu benar-benar humble, dan gue mendapatkan satu insight juga dari dia bahwa makanan di Carrington, di tempat latihannya MU yang sekarang, itu ada label halal. Itu Pogba yang perjuangin ke manajemen. Top. Paul Labib. Masjidnya juga musola itu juga bukan sih? Nah, itu gue kurang tahu, cuman yang dikasih tahu yang buat makanan. Itu satu. Kedua adalah pemain yang humble tuh siapa? Selama lo kerja buat MU. Ole Gunnar Solskjaer. Oke. Tapi dia sebaik itu memang sampai dia tuh ya soft boy lah. Sampai dia nggak bisa megang changing roomnya United juga itu karena dia emang se-nice itu. Kelihatan sih dari dulu Ole. Terus dan mau jadi cadangan mati kan kelihatan lah. Kayak Tom Hinton sekarang mungkin ya. Terus yang siapa gue tanya? Ya gengan Lingard lah. Dan Rashford. Wah. Rashford sengehe itu katanya. Dia sampai bilang Rashford is full of shit. Wah, kalau sampai orang gini ya, gue pernah dengar juga suatu filosofi dari orang tua. Lo kalau mau tahu suatu tempat, lo tanya sama bawahan. Iya, benar. Karena mereka nggak ada ini buat bohong juga. Mereka nggak ada keuntungan buat bohong terus juga. Dia bakal situ, jujur banget sebenarnya. Bahkan dia ngejar Rashford ya dicuekin. Gue di Bali gue semua ngejar Rashford ya, cuman ya gue tahu tuh dia. Oh, itu waktu dia ke Bali, terus si tour guide-nya nggak tahu di Rashford ya? Oh iya, Rashford. Bukan lah, dia ngejar. Dia kan tour guide-nya. Masa gue nggak tahu Rashford? Karim Benzema. Kalau dia turnya Call Trafford bukan ke Bali, sorry. Mau ikut kan tahun depan? Ayo. Lo ngejar ketemu akhirnya? Enggak ketemu. Singkat cerita baik lagi ke insight lain soal Rashford. Kalau di Carrington tuh Pak, fan servicing pemain, kalau mereka lagi moodnya enak, itu mereka pasti akan keluar dari Carrington, mereka akan berhenti untuk layanin tanda tangan, foto segala macem. Terus gue ada di sana satu warlock gitu ya, ibu-ibu sama anaknya ngobrol sama gue. Pemain yang tidak pernah stop untuk fan servicing siapa? Marcus Rashford. Padahal dia setiap hari dia ke Carrington, tapi Rashford never stop. Gak pernah berhenti. Gak pernah berhenti untuk fan servicing. Tidak pernah sama sekali. Gue kira tadi lu ngomong dia nggak pernah berhenti untuk nge-service. Enggak. Dia nggak pernah berhenti. Lakuin itu. Nggak pernah berhenti untuk service fans. Parah. Yang selalu berhenti malah Bruno tuh nice banget. Iya. Lu misalnya di Carrington nih, mau sebanyak apapun fans yang lagi nungguin, Bruno bener-bener semuanya 80% 90% tuh pasti mereka dapat tanda tangan sama foto. Tom Hinton, Johnny Evans, Dalot pun yang dibilang toksik apa segala macam, dia masih fans servicing. Nah, sebenarnya ini suatu hal yang menarik. Kenapa? Karena selama ini starboy-nya Rashford, gue ke Karim nih, iya kan? Dan seakan-akan troublemaker-nya Bruno. Iya kan, ternyata ada insight lain gitu di Mardel. Enggak, gue mau terakhir nih karena kita udah limit durasi. Terakhir aja. Ini gue mau ke chapter terakhir Ruben Amorim. Kita main feeling aja deh, apa yang lo rasain dan harapan lo apa? Nah, lu dulu. Gua. Mau gua apa lu duluan nih? Lu dulu aja enggak apa-apa. Okay. Gua enggak berharap apa-apa. Gua sekarang gua mengeluarkan narasi, gua mengeluarkan statement. Kalau mungkin teman-teman yang suka nonton Gerombol dan juga suka nonton konten gua akan selalu bilang, gua tidak akan pernah benar-benar berekspektasi setiap nonton United. Tidak akan. Gua akan benar-benar nonton doang. Gua nikmati hasilnya, mau kalah kayak tai kayak apapun gua nikmati. Tapi kalau misalnya ditanya Amorim bisa panjang atau enggak di United, gue nggak tahu, gue bukan cenayang. Cuman kalau dari terakhir kali track rekornya dia, oke, bagus. Tapi itu juga bukan jaminan, bukan MU karena bukan Premier League, bukan MU. Nah, jadi gue
Oke, kita lihat. Tapi ada satu yang ngebuat gue Amorim tuh berbeda dari pelatih-pelatih sebelumnya setelah Sir Alex. Apa bedanya? Dia tuh pelatih muda. Ya. Dan dia portofolio bagus, dia juga punya background katanya nih ya. Dia itu punya semacam scholarship untuk kedokteran tapi untuk psikologi. Oke. Jadi dia tuh dia ada ilmu di psikologi. Ada ilmunya untuk S2 psikologinya, ya. untuk komunikasinya segala macam. Untuk nge-handle Gen Z buat management. man That's the thing. Karena sekarang football player tuh udah sama kayak company sekarang nge-hire inilah karyawan. Lu ngadepin Gen Z sama yang mungkin seumuran kita gitu ya. Nih kita ya. Ini kan emang tua berdua. Sorry. Aku 25 bro. Itu maksud gue tuh sangat berbeda. Nah, yang sekarang gue ngeliat bottlenecknya pelatih setelah Sir Alex Ferguson sebelum Amorim itu tidak bisa tahu isi kepala pemain-pemain yang sudah TikTok generation ini. Oke. Dan semoga Amorim bisa seperti itu. Dengan umurnya tidak terlalu jauh, 39, dan juga komunikasinya harusnya bisa lebih masuk. Semoga. Karena tim lain juga udah gamble sama pelatih muda. Iya. Kayaknya emang ada angle ke situ tuh. Ke komunikasi kan. Si Arne Slot tuh udah agak tua ya? Udah. Yang paling muda kan Fabian Hasler. Ya, Hardler kan di bawah kita. 31. Iya. 31. Di atas gua sih. Hah? Udah jelas di bawah lu. Hardler Ruben Amorim pelatih termuda sepanjang masanya. Vincent Kompany, Xabi Alonso. Artinya kan muda-muda kan. Enzo Maresca muda semua gitu. Lu gimana kok? Enggak, maksudnya kan tim gue juga tim gede, lu jangan kurang. Gimana kok? Kalau gua rasa dan harapan soal Amorim, eranya Amorim. Kalau gue lihat Ruben Amorim, profilingnya terus 5 tahun terakhir apa segala, he make such a good money, jual 455 juta euro dari pemain, banyak pemain muda yang dilahirin. Ya kalau gue lihat, jujur gue ekspektasi tinggi, tapi baik lagi ini biar beda lo sama gue lu. Ugarte dari situ kan ya, anak Amorim kan? Ugarte itu hasilnya Amorim kan? Amorim, tapi dia cuma setahun di PSG. Sebelumnya di Amorim. Ya Gonçalo Inacio, terus bahkan Matheus Nunes yang Diomande, Pedro Gonçalves, dan maksudnya baik lagi, tapi ini United loh. Iya. Ya udah. Jadi pressure-nya beda. Jadi tapi ini Ineos loh tapi yang milih, dan gue yakin Ineos orang pinter, bukan orang sembarangan. Main dukun berarti. Iya. Iya, makanya maksudnya dukun beranak loh. Kita sama-sama tahu waktu yang Senin Selasa United ada meeting gede international break itu. Tapi ternyata kan kita baru tahu 2 minggu terakhir United udah ketemu Omar Berada, Den Hazard udah ketemu sama si Amorim. Makanya secepat ini pergerakannya. Jadi ya udah. Makanya berapa minggu yang lalu setelah Hugo Viana bosnya dia ngincer City kan ke City. Udah fix kan dia ke City kan. Terus dia ditanya sama jurnalis, Viana ke City nih, apakah lu akan menjadi Pep? Lu ikut Viana? Dia bilang enggak. Jawaban dia lumayan harsh menurut gue. Dia jawab Viana gua. Kalau Viana ke City, gua nggak harus ke City. I have my own path atau journey. Mereka padahal gitu. Lumayan dekat katanya. Dan Liverpool pun juga mungkin di situ udah ada obrolan juga kan. Dan Liverpool pun juga pernah deketin Amorim kan. Bukan gaji kan? Chelsea juga. Barca juga sempat. Cuman beda lah, kalau when you're big lah. Iya. Dan Liverpool, but when you big now you go home ya. Sering kalah. Dan Liverpool juga katanya ditolak alasannya dia masih mau setahun di Sporting. Dan ternyata tiba-tiba ada berita begini, ya berarti memang dan dia United masih seseksi itu. Ya. Terakhir, rasa dan harapan untuk Amorim. Untuk Ruben Amorim, gue dari Ruben Amorimnya menurut gue ya salah satu pelatih yang mungkin promising, dan dia juga titisannya Jose Mourinho juga, jangan lupa. Dia pernah titipannya Ronaldo kali gitu. Dia pernah ke United. Dia pernah scholarship kan. Tahun 2000 kan. Jadi tahun 2017 waktu di S2 dia sempat magang di United seminggu. Umurnya dia daripada Ronaldo lebih tua 8 hari doang. Si Ruben Amorim ini ternyata. Iya. Dan satu lagi bro, so far gue nonton United, yang dari Sporting Lisbon itu nggak pernah ngecewain. Nggak pernah. Bruno Fernandes. Enggak dong, kecewa lu. Biar dipotong aja di TikTok. Bruno Fernandes potong udah selesai. Dan gue ngelihatnya gue sedikit kasihan jujur. Kenapa kasihan? Gue kasihan sama tim-tim Big Six yang lain. Kenapa? Karena mencoba sombong nih gue lihat nih. Bukan mencoba, selalu. Selalu sombong. Mereka selalu ngerasa Unitednya lagi bego, kita bisa challenge Premier League. Mereka lupa.
Lupa, halo Bapak. Beruang sudah selesai. Mereka selalu lupa. Macan sudah selesai tidur. Anda membangunkan setan kita. Setan Jadi kita macan sudah apa selesai. setan nih? Apa? Macan apa setan? Saya banyak. Pokoknya serem-serem, Dan Anda selalu tahu kita selalu akan menjadi tim yang terbaik. Dan Arsenal, Chelsea, apalagi di Chelsea ya. Arsenal, Chelsea, Liverpool yang bentar City, lagi bakal down juga. City Spurs. yang bentar lagi down karena Pep cabut. Spurs nggak usah kita obrolin karena sampah. Ya. Newcastle dong. Newcastle juga bentar lagi juga tuh cabut tuh orang yang dari Arabnya. Menurut gua Ipswich ya bentar lagi balik ke Oh, kalau Championship. gitu gue bawain list semua klub di Inggris. Untuk mereka semua gue kasihan. Oke. Karena Karena lo lebih kasihan gitu kan. Lo pede Paul ya? karena setan sudah keluar kerangkeng, lihat di logo. Oh iya, udah gak ada kerangkeng. betul. Sudah nggak ada kerangkengnya Udah lagi. nggak ada kerangkeng Ini lagi. berbahaya. Oke. Iya. Dan menurut gua kalian lihat ntar kalau mau tahu sejago apa Ruben Amorim nonton lawan Arsenal. Coba lo Rim hafal nggak doa yang bisa memberikan rezeki baik tuh? Lo hafal nggak doanya? Ya rizki minallah lah. Kita Lah, bro, lu baca sponsor gua AIG, Amorim is God. Ya udah paling kita aja kali ya hari ini ya. Seru banget kalau Anjing sejam kebaca. lebih coy, nggak berasa. 70 menit seru banget. Sebenarnya tadi gue mau deep dive ke Amorim, tapi kayaknya di lain waktu. Ya part 2 lah. Iya, part dua, bisa Siap. Lo diatur. part 2-nya setelah nanti abis lawan Chelsea. Iya. MU menang, Iya. Tapi nggak tahu Kita Amorim nge-take datang podcast kapan. lagi. Oh Boleh, iya, boleh. Iya, ntar kita kita undang ke United Wave juga. Oke. kalau Boleh dong. kalau MU menang, lo ngetek podcast pasti ada yang malu untuk datang menurut gua. Kan kemungkinan. Siapa Jadi botak? gue taruhan sama dia. Oh, lo botak. Di live reaction. Botaknya di live reaction. Botaknya reaction jadi Yang lo kalah lo botak. bawa cukuran. Iya. Yang tempat cukur lo di bawah deh, lo bawa ke atas. Jangan dong. Tapi Rim lo seberapa pede menang lawan Chelsea? Menurut gua tuh nggak pernah kayak lawan Chelsea gua nggak pernah takut, nggak pernah apa. Mau Ten Hag pelatih gua, mau siapa, gua udah tahu hasilnya pasti plus. Iya. Oh. Tapi menang pasti. Tapi Pastilah. terakhir kali pusing banget. Sahur loh. gimana? Udah Sahur tahun lalu. 3-2 jadi Tahun lalu 3-4. pusing sih 4-3. 4-3 anjing sih. Itu gue nontonnya di Manchester itu. Itu anjing sih ya. Cuman Rim lo yakin menang? Gue bukan yakin lagi, gue lebih ke ini gue nganggap match lawan Brentford, gue ngerasa Oh, kayak cuma training doang ya. people will know who the Oke, real Enzo kalau Fernandez MU is. menang, Kesel banget. kalau MU menang, oleh botak. Iya kan? Iya, dia juga botak kalau kalah. Kalau Kalau gue kalah. gundul botak juga. Gundul juga. Tapi berapa kalau nggak dicukur? Botak aja. Enggak, ntar deh, gue juga tapi sejujurnya masih mikir-mikir. Enggak, jadi offernya gue kasih Selasa kemarin. Kita besok tag previewnya. Ah. Dia harus mutusin Oke. deal apa enggak. Oke. Tapi menurut gue seri Rim. Seri. Gue gak nerima seri. Main Oke. di hotel. Kalau seri, lo mau ngasih gue apa? Wah, berat juga nih. Gas lah. Gas lah. Kalau seri, Gas lah. Kalau seri apaan deh? seri apa lo? Kan lo botak nih. Lu joget buat Mardel. Ah. Oh, siap. Tapi kalau misalnya takut banget gua. Oke, kalau misalnya MU menang, ya, gua akan pas gua berangkat November, gua ke Old Trafford lagi, gua beliin lo jersey kalau MU menang lawan Chelsea. Kalau kalah. Kalau seri, nah kalau seri lo ngasih gua apa? Apa ya berarti? Nah, Apa ya? Gue gak tahu apa yang dia udah kalau Trafford udah ke apa? enggak kan Apalagi jersey yang kan dia- gua mau jersey. Beli Kalau kopi lo- aja. Ya apapun lah, apapun. Bukan is not all about value dan atau Iya, nominal, iya. apa aja Pokoknya terserah. apa aja. Apa aja. Apa ya? Gue bingung, jujur gue bingung apaan. Ya, suruh dia botak aja. Lah kan kalau dia bener. Ya kalau apa kalau seri? Oh, kalau dia benar. Kayak benar apa? Oh. Berarti lu yakin banget Seri. Iya. Yakin banget. Apa ya anjir? Seri itu udah pencapaian tertinggi. Botak juga. Enggak. Ya udah, gue tentuin ya. Boleh. Kalau misalnya sampai seri Rim, Heeh. lu harus ngonten minimal sehari 3 kali. Selama seminggu di Instagram. Jadi semua konten lu di TikTok lu mirroring ke Reels lu. Instagram Reels. Iya. Gas lah. Seminggu Emang minimal Instagramnya belum aktif kan? minimal Sekalian. 3 kali Iya. dalam sehari. Minimal Gas. 3. Gampang itu anjir. Dan itu semua lo harus produce sendiri dan lo harus ngedit sendiri. Nggak boleh dibantu sama teman-teman Rombel. Deal? Oke, deal gue berani. Oke. Itu ya sip. Oke. Fine. Lu Oke, emang berarti- MU seri apa menang? Gua Ya, Chelsea Chelsea menang. menang. lah. Iya. Oh, iya. Nah, ini ada taruhan baru Mardel sama Karim. Kalau Karim bilang menang, Mardel bilang seri. Kalau beneran menang, Mardel akan hadiahin Karim Jersey dari Old Trafford. Kalau Mardel yang bener seri, Karim harus ngonten di IG selama 3 kali sehari selama seminggu. Iya.
Tag United Wave berarti. Bebas. Tag gue yang tetap boleh. Oke. Gas ya? Ya, Fine. siap. Oke. Mantap. Siap. Gitu aja 3 menit. Del kok thank you banget Siap, datang thank you. ke Gerombol. Abis ini kayaknya kita yang harus ke sana. Kita gantian mantan-mantan di sana. Buat kalian yang suka sama Pojok Debat, jangan lupa subscribe, nyalain notification bell-nya. Kita udah mau cepet 1000 nih. Wih, Dikit Keren. lagi. Cepet Sedikit lagi. ceng ya. Gas. Cepet ceng, subscriber ya. Iya. Keren. Dikit lagi bantuin lah. Bisa pasang silver plate tek. Ya kan? Oh, Kan? Iya. Itu masih long way to go ya kita ya. Nggak apa-apa, tapi Ntar menuju nyampe, sana. ntar nyampe. Lu mau besok bisa sih. Di Senin banyak. Palsunya. Jangan lupa juga follow teman-teman kita, ada Koko United dan Mario Delano atau Gas. alias Mardel, dan United Wave di IG, YouTube dan TikTok. Gas. Ini banyak juga kok fans MU nonton. Semua ke United Wave. Gas. Dan Bang Karim Nasar di TikTok. Oke? Apa? Karim Nasar. @kedok Arabian. Seperti Kedok mati. Arabian. Karim Nasar aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go.